Saya Samuel Ezra Datmoko 667-2023-153. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Boston House Price Prediction. Ini merupakan sebuah proyek machine learning yang tujuannya untuk memprediksi harga rumah di wilayah Boston, Amerika Serikat. Pada baris pertama merupakan library yang dibutuhkan dalam machine learning ini. Dan pada baris kedua, baris ini mengimpor fungsi load Boston dari modul dataset. Lalu pada baris ketiga, baris ini digunakan untuk mengonversi data Boston Housing yang sebelumnya dalam format array menjadi data frame. Lalu kita lanjut ke baris keempat. Jadi baris keempat ini fungsi untuk membuat data frame baru bernama data. Ketika di run maka muncul seperti ini. Lalu baris kelima ini berfungsi untuk menampilkan nama dari data tadi. Seperti data pertama, data 0, namanya adalah CRIM, data kedua atau data 1, namanya adalah ZN, dan seterusnya. Ini merupakan penjelasan mengenai nama data yang digunakan. Seperti CRIM ini adalah tingkat kejahatan per kapita menurut kota. Dan kita lanjut baris ke-6. Jadi baris ke-6 terdapat kode untuk menambahkan kolom price ke dalam data frame yang berisi nilai median harga rumah dalam ribuan dolar sebagai target variabel untuk diprediksi. Dan baris ke-7. Jadi baris ke-7 ini merupakan kode untuk mengetahui dimensi data frame, yaitu jumlah baris dan kolom data. Diketahui dari output, barisnya sejumlah 506 dan data sejumlah 14. Lalu baris ke-8. Jadi baris ke-8 ini digunakan untuk menampilkan daftar semua nama kolom atau fitur yang ada dalam data frame. Sehingga kita bisa tahu fitur apa saja yang tersedia untuk dianalisis atau digunakan dalam model. Dan kita lanjut ke baris ke-9. Di sini baris 9 menampilkan tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Dari output kita ketahui bahwa semua data tipe float. Kita lanjut ke baris ke-10. Di baris ke-10 ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik yang merupakan nilai yang tidak duplikat dalam setiap kolom data frame. Krim dapat. Lalu ke baris ke-9. Di baris ke-9 ini digunakan untuk mengecek jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dalam data frame. Kita dapat dalam output bahwa tidak ada data yang hilang dalam setiap kolom. Dan kita lanjut ke nomor 12, baris 12. Baris ini digunakan untuk menampilkan baris yang memiliki nilai yang hilang dalam data frame. Output dari ini kosong yang berarti tidak ada nilai dari baris yang hilang. Kita lanjut ke baris 13. Jadi baris ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif dari data frame. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data. Dan kita lanjut ke baris 14. Jadi baris ini digunakan untuk menghitung korelasi antara fitur-fitur dalam dataset untuk mengetahui sejauh mana setiap fitur saling berhubungan. Dan baris ke-15. Jadi baris ini digunakan untuk memvisualisasikan korelasi antara fitur-fitur dalam dataset menggunakan heatmap. Heatmap ini akan membantu untuk melihat secara jelas hubungan antara fitur di mana warnanya menunjukkan kekuatan korelasi. Jadi pada output ini menunjukkan korelasi antara fitur-fitur dalam dataset. Semakin gelap warnanya, maka semakin kuat juga korelasinya. Pada baris 16, baris ini digunakan untuk memisahkan variabel target price dari variabel independen lainnya. Lalu baris 17, di baris ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih.
Perkenalkan, nama saya Vila Cahya Nugraha dengan NIM 67 2023 165. Saya akan menjelaskan bagian linear regression. Jadi pertama kita akan mengimpor linear regression dari library scikit-learn yang digunakan untuk membuat model regresi linear. Lalu kita membuat objek model regresi linear dengan nama LM. Lalu kita melatih model LM menggunakan data latih X-range sebagai fitur atau input dan Y-range sebagai target atau output. Kode ini itu membuat dan melatih model regresi linear untuk menemukan hubungan antara input dan output. Lalu LM intercept ini digunakan untuk mengambil nilai intercept titik potong dari model regresi linear setelah dilatih dan akan menghasilkan 36,35704. Lalu kita akan mengonversi data frame dari X-range column dengan nama-nama fitur atribut lmconv, nilai koefisien regresi masing-masing fitur. T digunakan untuk transpose agar hasilnya jadi 2 kolom dan banyak baris satu baris per fitur. Maka akan mengeluarkan output seperti ini. Atribut adalah sebagai berikut dan koefisien adalah hasil dari sebagai berikut. Lalu kode tadi itu digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap prediksi dalam model linear regression. Koefisien positif berarti fitur tersebut menaikkan prediksi, sedangkan koefisien negatif berarti menurunkan prediksi. Lalu bagian kode ini digunakan untuk memprediksi nilai target Y pada data latih X-range menggunakan model linear regression yang sudah dilatih tadi, yaitu LM. LM prediksi Y X-range ini menghasilkan prediksi nilai Y berdasarkan input X-range. Hasilnya akan disimpan ke dalam variabel Y prediction. Lalu kita masuk ke model evaluation. Kita akan menghitung R-squared seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nilai R kuadrat antara 0 dan 1 ini semakin dekat 1 maka semakin baik. Lalu kita menghitung adjusted R-squared versi yang dikurasi berdasarkan jumlah fitur. Ini lebih akurat untuk menghindari overfitting saat jumlah fitur banyak. Lalu mean absolute error may ini rata-rata selisih absolut antara prediksi dan data asli. Semakin kecil nilainya maka semakin akurat model. Lalu MSI mean square error, rata-rata dari kuadrat error lebih sensitif terhadap error besar. Yang terakhir ada RMSI mengembalikan error ke skala asli target sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Kode ini itu mengevaluasi performa model regresi linear menggunakan beberapa metrik. R dan adjusted R squared mengukur kekuatan model dalam menjelaskan dalam variasi data. Sedangkan MAE, MSI, dan RMSI mengukur seberapa besar error prediksi model. Lalu tadi kita akan setelah dihitung akan menghasilkan output yang seperti ini. Lalu kita membuat scatter plot antara nilai asli Y trend dan nilai prediksi Y prediction. Setiap titik menunjukkan seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya. Bagian PLT X label, PLT Y label, dan PLT title memberi label pada suku X, Y, dan judul grafik agar mudah dipahami. Lalu kita akan menampilkan grafik dan mengeluarkan output seperti ini. Tujuannya ini tuh visualisasi ini membantu melihat seberapa akurat model. Jika model sempurna maka semua titik akan sejajar di garis diagonal Y sama dengan X. Semakin dekat titik-titik ke garis itu semakin baik prediksi model. Lalu yang selanjutnya kita membuat scatter plot antara prediksi di sumbu X. Residuals ini selisih antara nilai asli dan prediksi. Di sumbu Y, residual Y trend, mean Y prediksi menunjukkan error dari setiap prediksi. Bagian PLT title ini akan menunjukkan judul, dan PLT X label, PLT Y label akan menunjukkan bagian X dan Y. Lalu kita akan menampilkan PLT show dan menghasilkan output seperti ini. Tujuan ini digunakan untuk mengecek apakah residual tersebar secara acak. Jika residual menyebar acak di sekitar 0, berarti model sudah cukup baik.
Jika muncul pola tertentu, misalnya bentuk kurva atau corong, itu tanda ada masalah seperti non-linearitas atau heteroscedasticitas. Lalu ini tuh untuk mengecek bagian beberapa normalitas error. Bagian SNS displot ini menggunakan Seaborn untuk membuat distribusi histogram dari residual selisih antara nilai asli Y dan prediksi Y prediction. Histogram ini membantu memeriksa apakah distribusi residual menutup pola normal berbentuk lonceng seperti distribusi normal. Untuk bagian PLT title, X label, Y label, dan show ini sama seperti tadi dan akan menghasilkan output seperti ini. Ketika kita memeriksa normalitas error dalam regresi linear, kita mengharapkan residual error untuk distribusi secara normal. Jika berbentuk lonceng itu distribusi normal, itu berarti model tidak menganggap asumsi normalitas. Jika ada pola yang tidak normal, bisa saja ada masalah dengan model atau data. Untuk mengetes data, kita menggunakan Y-test prediction. Kita akan memprediksi nilai target Y-test pada data uji X-test menggunakan model regresi linear yang sudah dilatih. Y-test prediction berisi nilai prediksi untuk data uji sebelumnya belum dilihat oleh model. Tujuan ini untuk melakukan prediksi pada data uji X-test untuk mengevaluasi performa model pada data yang belum dilatih. Hasil prediksi Y-test prediction dapat dibandingkan dengan nilai asli Y-test untuk mengukur akurasi model di luar data dilatih. Lalu kita masuk ke bagian model evaluation. Yang bagian pertama kita akan menghitung R-squared untuk data uji Y-test dan Y-test. Metrik ini tuh mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data uji. Lalu kita akan menambahkan nilai R-squared untuk data uji. Dan kita akan menghitung adjusted R-squared untuk data uji yang dikurasi dengan jumlah fitur dan jumlah data untuk memberikan penilaian yang lebih akurat, terutama ketika ada banyak fitur. Kita akan menghitung MAE untuk data uji. Ini tuh menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai asli. Semakin kecil maka akan semakin baik. Lalu kita akan menghitung MSE untuk data uji. Ini tuh menghitung rata-rata dari watt error antara nilai prediksi dan nilai asli. Dan kita akan menghitung RMSE untuk data uji. Ini adalah akar kuadrat dari MSE untuk memberikan error dalam skala yang lebih mudah dipahami. Tujuan ini tuh mengevaluasi performa model pada data uji menggunakan metrik yang berbeda, R-squared dan adjusted R-squared, untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Lalu fungsi dari MAE, MSE, dan RMSE tadi untuk mengukur besarnya error prediksi. Metrik-metrik ini memberikan gambaran umum tentang akurasi dari kesalahan model pada data yang tidak digunakan untuk pelatihan. Sekian bagian dari linear regression, dan akan lanjut ke bagian random forest regressor. Di sini saya akan menjelaskan bagian random forest regressor. Yang pertama, kita akan mengimpor random forest regressor dari scikit-learn yang digunakan untuk membuat model regresi berbasis random forest. Random forest adalah ensemble dari banyak pohon keputusan yang digunakan untuk prediksi regresi. Lalu kita membuat objek dari objek random forest regression dengan nama reg. Jadi ini adalah model yang akan digunakan kita nanti sebagai pelatihan dan prediksi. Lalu kita melatih model random forest regression menggunakan data latih X-train dan untuk fitur Y-train untuk target. Lalu kita melatih model prediction dengan Y-prediction. Jadi kita akan memprediksi nilai target Y-train pada data latih X-train menggunakan model random forest regressor reg tadi yang telah kita latih sebelumnya. Reg.predict X-train ini menghasilkan nilai prediksi untuk data latih. Hasil prediksi akan disimpan pada variabel Y-pred. Tujuannya untuk melihat bagaimana model random forest membuat prediksi pada data latih. Lalu kita ke model evaluation. Kita akan menghitung R-squared pada data latih Y-train dan Y-pred. R-squared menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi pada target data latih. Lalu kita menghitung
adjust R squared pada data latih. Adjust R squared dikoreksi dengan jumlah fitur dan jumlah data, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas model saat banyak fitur digunakan. Lalu kita menghitung MAE pada data latih dan MSI, lalu kita menghitung RMSI. Untuk penjelasannya masih mirip pada bagian linear regression tadi. Tujuannya kita akan evaluasi model menggunakan metode yang berbeda untuk melihat seberapa baik random regressor bekerja pada data latih. R squared dan adjust R squared untuk mengukur kekuatan model dalam menjelaskan variasi data. MAE, MSI, dan RMSI untuk mengukur besarnya kesalahan dalam prediksi. Lalu kita akan memvisualisasikan perbedaan antara actual price and predicted values. Kita akan menggunakan PLT scatter pada trend dan yield prediction, lalu membuat label price dan predicted price dan dengan judul price versus predicted, dan akan menampilkan output sebagai berikut. Setelah kita membuat scatter plot yang memplotkan sumbu X dengan nilai harga sebagai trend dan sumbu Y nilai harga di prediksi Y spread, kita akan memberikan label pada sumbu X dan Y setelah menambahkan judul grafik untuk membantu memahami visualisasi. Dengan visualisasi ini membantu untuk melihat seberapa baik model random memprediksi nilai pada data latih. Jika model sempurna, titik-titik akan berada di sepanjang garis Y sama dengan X diagonal. Penyebaran titik yang mendekati garis diagonal menandakan bahwa model memprediksi dengan akurat. Titik yang jauh dari garis diagonal menunjukkan adanya kesalahan prediksi. Lalu kita akan mengecek residual. Kita akan membuat scatter plot yang memplotkan sumbu X untuk nilai prediksi, sumbu Y residual yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Kita akan memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y serta menambahkan judul grafik agar visualisasinya lebih jelas. Lalu kita akan menampilkan outputnya seperti ini. Jika residual tersebut secara acak di sekitar garis horizontal 0, maka model cocok dan tidak ada masalah serius. Jika ada pola tertentu misalnya tren atau kurva, ini menandakan bahwa model ini mungkin tidak memadai untuk data atau ada masalah dengan asumsi model, misalnya heterogeneisitas. Ini membantu kita untuk mengevaluasi apakah ada bias dalam model yang perlu diperbaiki. Kita akan memprediksi data dengan model memprediksi nilai target y-test pada uji X-test menggunakan model random forest regressor yang telah kita latih sebelumnya. Y-test prediction ini berisi nilai prediksi untuk data uji sebelumnya tidak digunakan dalam latihan model. Ini kita mengukur performa model pada data yang tidak dilihat sebelumnya. Setelah prediksi pada data uji, kita bisa mengevaluasi seberapa akurat model dalam memprediksi harga atau target lain berdasarkan data yang tidak terlibat dalam pelatihan. Lalu masuk ke model evaluation, kita akan menghitung R squared untuk data uji y-test dan y-test prediksi. R squared sendiri mengukur seberapa baik model random forest menjelaskan variasi dalam data uji. Lalu kita akan menambahkan nilai R squared untuk data uji dan menghitung adjust R squared untuk data uji. Adjust R squared ini mengoreksi R squared yang kita hitung tadi dengan mempertimbangkan jumlah fitur dan jumlah data, memberikan penilaian lebih realistis terutama jika banyak fitur digunakan. Lalu kita akan menghitung MAE, MSI, dan RMSI untuk data uji. Evaluasi model random forest pada data uji menggunakan beberapa metrik. R squared dan adjusted R squared mengukur kualitas model dalam menjelaskan variabel data, dan ketiga ini mengukur kesalahan prediksi antara nilai prediksi dan nilai aktual yang akan menghasilkan output seperti ini. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Stefanus Dimas Saldi dengan NIM 67 2023 015. Di sini saya akan menjelaskan bagian XGBoost regressor dan SVM regressor. Pada code bagian 35 ini itu fungsinya untuk mengimport XGB regressor dari XGBoost. Setelah itu membuat objek modelnya yang bernama reg, REG.
Nah, setelah itu model tersebut akan dilatih dengan X-train dan Y-train. Selanjutnya ke code bagian 36 ini itu fungsinya untuk menghasilkan prediksi dari model berdasarkan data latih yaitu X-train. Terus code bagian 37 itu menjelaskan untuk menghitung dan menampilkan matriks evaluasi, yaitu terdapat R kuadrat ini seberapa baik model menjelaskan variasi data, terus ada adjustment R kuadrat, yaitu R kuadrat yang disesuaikan dengan jumlah fitur, terus ada mean atau mean absolute error, yaitu untuk menghitung rata-rata kesalahan absolut, terus ada MSA atau mean squared error, yaitu untuk menghitung rata-rata kuadrat dari error. Terus yang terakhir ini ada RMSA atau root mean squared error, yaitu akar dari MSA, gunanya untuk mengukur seberapa besar kesalahan rata-rata. Nah, ini outputnya itu menunjukkan seberapa baik model belajar dari data yang dilatih. Terus selanjutnya ke code bagian 38. Ini fungsinya untuk membandingkan nilai sebenarnya dari X-train dengan hasil prediksi dari X-spread atau X-prediction ini dalam bentuk scatter plot. Nah, hasilnya ini eh, sebuah visualisasi apakah model prediction baik. Dan idealnya, titik-titik ini mendekati garis diagonal. Seperti ini. Terus, code bagian 39 ini fungsinya untuk menampilkan residual, yaitu selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Dengan garis besar yaitu untuk melihat pola error model. Outputnya adalah berupa visualisasi atau gambar. Jika modelnya bagus, maka residual akan tersebar merata di sekitar 0. Terus selanjutnya code bagian 40. Code 40 ini berfungsi untuk melakukan prediksi terhadap data uji, yaitu X-test. Terus code bagian 41 itu fungsinya untuk evaluasi performa model terhadap data uji dengan matriks yang sama seperti data latih. Outputnya guna menunjukkan generalisasi model terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus bagian SVM regressor yang pertama ini code bagian 42 ini fungsinya untuk menstandarisasi fungsi agar memiliki nilai min 0 dan standar deviasi nilainya itu 1 karena algoritma SVM ini sangat sensitif terhadap skala data. Terus code bagian 43 ini itu fungsinya untuk mengimpor dan membuat model SVR atau panjangannya adalah support vector regressor. Gunanya untuk regresi non-linear. Terus code bagian 44. Code ini bagian ini fungsinya untuk melatih model SVR dengan menggunakan data latih yaitu X-train dan Y-train. Terus selanjutnya ke code bagian 45. Code ini fungsinya untuk melakukan prediksi harga pada data latih untuk melihat performa model terhadap data yang sudah diketahui hasilnya. Lanjutnya ke code 46. Di code 46 ini fungsinya sama seperti yang tadi yang di XGBoost, yaitu fungsinya menghitung dan menampilkan metrik evaluasi, yaitu terdapat tadi R kuadrat, adjustment R kuadrat, terus ada May, terus ada MSA dan RMSA. Terus selanjutnya ke code bagian 47. Di code ini berfungsi untuk menampilkan grafik sebar antara nilai asli dan nilai prediksi.
Jika prediksi bagus, maka titik-titiknya akan mendekati garis lurus diagonal. Seperti ini. Terus code ke-48. Fungsinya itu untuk mengevaluasi residual, yaitu selisih antar nilai asli dan prediksi. Itu untuk melihat pola pada errornya. Terus ke code bagian 49. Fungsinya ini untuk melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat model sebelumnya atau X-test untuk menguji generalisasi. Terus code yang terakhir bagian SVM regressor ini itu fungsinya untuk melihat seberapa baik model bekerja terhadap data uji, yaitu menggunakan metrik yang sama seperti sebelumnya. Hasil ini penting untuk melihat apakah modelnya itu overfitting atau underfitting. Kenalkan, nama saya Nova Hedriwan Putra dengan NIM 672023-113 Gradient Boosting Regressor. Pada bagian baris pertama, blok ini digunakan untuk mengimpor kelas Gradient Boosting Regressor dari modul Learn Ensemble. Tidak ada output langsung yang ditampilkan, namun setelah baris ini dijalankan, kita dapat membuat dan menggunakan model Gradient Boosting Regressor dalam program. Pada baris kedua, blok ini digunakan untuk membuat objek model Gradient Boosting Regressor dengan parameter tertentu yang akan digunakan untuk memprediksi regresi. Model ini bekerja dengan membangun beberapa pohon keputusan decision trees secara bertahap dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi prediksi. Tidak ada output langsung yang ditampilkan, namun variabel GBR sekarang berisi objek model Gradient Boosting Regressor yang siap digunakan untuk proses pelatihan fit dan prediksi. Yang ketiga, baris ketiga, digunakan untuk melatih model Gradient Boosting Regressor menggunakan data latih. Xtrain berisi fitur atau variabel input. Ytrain berisi target atau output yang ingin diprediksi. Tidak ada output yang langsung ditampilkan di layar karena fungsi fit bekerja di belakang layar untuk membangun model. Namun hasilnya bisa dilihat pada proses selanjutnya seperti saat model memprediksi data predik atau saat dilakukan evaluasi performa model. Yang keempat, pada baris 4 ini digunakan untuk memprediksi kembali nilai target berdasarkan data yang sudah pernah dipelajari oleh model. Baris kelima, blok ini digunakan untuk mengevaluasi performa model gradient boosting pada data training. Evaluasi dilakukan dengan menghitung skor R2, kemampuan model menjelaskan data, adjusted R2, versi R2 yang mempertimbangkan jumlah fitur, serta membagikan metrik error seperti MAE, MSE, dan RMSE. Baris ke-6, blok ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara nilai asli dan hasil prediksi pada data training, yaitu dengan membuat scatter plot. Visualisasi ini membantu melihat seberapa akurat model dalam memprediksi. Output yang ditampilkan yaitu grafik scatter plot ini. Pada baris ke-7, baris ini digunakan untuk memprediksi nilai target dari data uji. X-test menggunakan model gradient boosting yang telah dilatih sebelumnya. Yang ke-8, baris ke-8, blok ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model memprediksi data uji yang tidak dilihat sebelumnya. Outputnya seperti ini. Akan muncul nilai seperti nilai prediksi R2, MAE, MSE, dan RMSE. Evaluation and comparison of all the models. Pada baris ini, blok ini digunakan untuk membuat data frame yang memuat nama-nama model dan skor R squared dari setiap model yang diuji.
Ini output berisi tabel yang mengurutkan performa semua model berdasarkan skor R-squared-nya. Tabel ini berguna untuk membandingkan dan memilih model yang paling akurat. Kemudian kita masuk ke sesi soal. Soal pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning. Jadi menurut kelompok kami, dalam prediksi harga rumah di kota Boston merupakan contoh penerapan supervised learning. Karena dalam prediksi ini memiliki label yaitu harga rumah atau price yang digunakan untuk melatih model. Model tersebut belajar memetakan fitur input ke nilai output target. Hal itu sesuai dengan prinsip supervised learning yang merupakan jenis pembelajaran mesin di mana model belajar dari data yang sudah berlabel. Artinya, setiap input data atau fitur memiliki output target atau label yang diketahui. Kemudian nomor 2, jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu. Sumbernya dari mana, berapa atributnya, dan berapa instannya, berapa jumlah datanya. Jadi, dataset ini berasal dari pustaka bawaan Python, yaitu scikit-learn, dan dapat diakses menggunakan fungsi load Boston dari modul sklearn dataset. Dataset ini awalnya dikembangkan oleh Divisi Penelitian Ekonomi Federal Reserve Bank of Boston dan berisi informasi mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi harga rumah di area Boston, Massachusetts. Jadi, dataset ini memiliki total 14 atribut. 13 atribut diantaranya yaitu fitur independen seperti CRIM hingga LSTAT, dan satu fitur dependen berupa output atau target yaitu price. Dataset ini berisi 506 instan yang berarti terdapat 506 baris data unik. Setiap baris atau instan merepresentasikan satu area atau satu rumah di kota Boston dengan semua nilai fitur dan targetnya. Jumlah total data dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah instan dengan jumlah atribut. Karena terdapat 506 instan dan 14 atribut per instan, maka total data poin yang tersedia dalam dataset ini adalah 1084. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Untuk soal 3, jelaskan 5 metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama ada linear regression, kedua ada random forest regressor, XGBoost regressor, support vector regressor, dan gradient boosting regressor. Untuk linear regression, metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel input fitur dan target harga rumah. Linear regression menghitung koefisien dari masing-masing fitur untuk meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Yang kedua, random forest regressor merupakan metode ensemble yang membangun banyak pohon keputusan decision tree dan menggabungkannya rata-rata hasil untuk meningkatkan akurasi prediksi. Ketiga, ada XGBoost regressor merupakan algoritma boosting yang sangat efisien. Itu bekerja dengan membangun pohon keputusan secara berurutan di mana setiap pohon baru mencoba memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Yang keempat ada support vector regressor. SVR adalah metode regresi berbasis Bayesian dari support vector machine. Tujuannya adalah menemukan fungsi yang menyimpang seminimal mungkin dari target Y dengan toleransi kesalahan tertentu epsilon. Kelima, gradient boosting regressor. Gradient boosting mirip XGBoost secara prinsip, tapi versi dasar salah satu teknik machine learning berbasis ensemble yang digunakan untuk regresi, prediksi nilai kontinu seperti harga rumah. Lalu, metode apa yang paling optimal? Jelaskan alasannya. Untuk saya sendiri, saya memilih gradient boosting regressor. Kenapa? Gradient boosting regressor adalah metode yang paling akurat dalam file tersebut karena berhasil mencapai skor R-squared tertinggi, mampu menangkap pola yang kompleks dalam data, dan membangun model secara bertahap dengan fokus memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di PPT yaitu bagian nomor 5 dan bagian nomor 6. Nah, bagian nomor 5 ini pertanyaannya adalah apa kesimpulan dari setiap study case yang diberikan. Di sini ada model, R-square score, dan kesimpulan. Model pertama yaitu ada linear regression, yaitu mendapatkan R-square score yaitu 71,2 sekian dengan kesimpulan simpel dan cepat, tapi tidak fleksibel, akurasi rendah, kurang cocok untuk prediksi kompleks.
Terus model yang kedua ada XGBoost, mendapatkan R-square score yaitu 84,9 sekian. Kesimpulannya super akurat, cepat, tahan overfit, banyak parameter tuning, pilihan top untuk akurasi maksimal dan kecepatan. Terus model yang ketiga ada Random Forest. Di Random Forest ini mendapatkan R-square score yaitu 79,8 sekian. Kesimpulannya adalah stabil dan cukup akurat, tetapi training agak berat, bagus untuk keseimbangan. Terus yang keempat ada Super Vector Regression, mendapatkan nilai R-square score yaitu 59, sekian. Kesimpulannya adalah on linear, kuat di small data, tapi lambat, sulit dituning, kurang cocok untuk database besar. Terus yang terakhir yaitu ada gradient boosting, mendapatkan R-square score 85,8 sekian dengan kesimpulan akurasi tinggi, lambat, dan tuning sensitif. Paling akurat tetapi berat. Terus selanjutnya bagian yang keenam yaitu pertanyaannya adalah jelaskan tools yang kalian gunakan untuk mengimplementasikan code tersebut. Nah, tools yang kami gunakan di sini adalah Kaggle. Kaggle ya. Dikarenakan code yang lebih mudah didapat pada platform. Tidak perlu memindahkan code manual satu persatu. Contohnya seperti, nah ini sudah masuk di Kaggle. Nah ini kan sudah ada code-nya. Setelah itu tinggal masuk ke copy dan edit, pencet. Nah di sini ada pilihan edit di Kaggle Notebook atau edit di Colab Notebook. Nah di sini pencet di Kaggle Colab Notebook ini. Nah, nanti akan masuk ke sini ya. Contohnya yang ini. Nah, ini sudah masuk. Terus tinggal di run all. Maka semuanya akan ke run secara otomatis. Tidak perlu masukin code satu persatu. Dan hasilnya sesuai tadi yang ada di data, yaitu yang paling tinggi adalah gradient boosting. 85,8 sekian. Soal nomor 7. Library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan? Terdapat beberapa library yang digunakan beserta fungsi atau algoritmanya dalam kode ini, yaitu yang pertama, Pandas, berfungsi mengelola dataset dalam bentuk data frame. Kodenya import pandas aspd. Yang kedua, NumPy, berfungsi operasi numerik dan array. Kodenya import NumPy asnp. Yang ketiga, Matplotlib, berfungsi visualisasi scatterplot histogram. Kodenya import matplotlib.pyplot asplt. Yang keempat, Seaborn, berfungsi heatmap dan visualisasi statistik lainnya. Kodenya import Seaborn ASSNS. Yang kelima, scikit-learn, berfungsi mengambil dataset load Boston. Kedua, membagi data. Ketiga, membuat dan melatih model linear regression. Yang terakhir, evaluasi performa model. Kodenya from sklearn import metric dan from sklearn dataset import load Boston. Soal nomor 8, sertakan semua sumber coding yang dipakai di reference database menggunakan archive cs.uci.edu. Kode menggunakan Kaggle. Referensi menggunakan Kaggle Boston Notion Press Legend Boston Regression.